Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Bawaslu, tahapan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 sudah berakhir. Dan juga Bawaslu telah melaksanakan tugasnya dalam hal melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran. Dan kali ini kita memasuki di masa non-tahapan pemilu. Tapi semangat kami sebagai Bawaslu tidak pernah gentar untuk menjaga dan menguatkan marwah demokrasi, terkhusus hak pilih bagi masyarakat di wilayah Provinsi Riau. Bersama saya Laude Muhammad Aulia, dan kali ini menjadi host podcast pada kali ini di tahun 2025 tentunya dengan semangat baru. Dan kita akan membahas dan juga merefleksi kembali terkait dengan yang biasa kita kenal perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Istilah ini memang jarang kita dengar, baik di kalangan masyarakat awam. Nah, maka dari itu saya akan mendalami ini. Dan tentunya saya tidak sendiri mendalami hal ini, saya ditemani oleh narasumber spesial tentunya, yang memang ini merupakan bidang dari Kordif dan juga anggota Bawaslu kami di Provinsi Riau, yaitu ada Bapak Indra Khalid Nasution SHMH, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Ode, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua pemirsa podcast Bawaslu Riau. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik deh. Sekarang apa aktivitas Pak Indra nih selama melaksanakan tugas di Bawaslu saat ini? Saat ini kan non tahapan, tapi sebenarnya Bawaslu itu hadir kan untuk menjaga demokrasi. Betul. Bukan menjaga demokrasi itu bukan hanya pada tahapan pemilu dan pemilihan saja, tapi sepanjang waktu harus dijaga dan dipertahankan demokrasi. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Indra sudah mau menyempatkan waktu di podcast Bawaslu Provinsi Riau. Semoga kali ini kita bisa bersama-sama mengedukasi masyarakat tentunya berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menyangkut terkait dengan kepemiluan dan juga pemilihan, lagi-lagi terkhusus masalah demokrasi kita. Baik, Pak Indra, tadi saya sudah sedikit singgung terkait dengan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Boleh dong dijelaskan Pak Indra kepada sahabat Bawaslu, kira-kira apa itu perselisihan hasil ya? Atau kita mungkin pernah mendengar istilahnya sengketa hasil pilkada. Jadi negara kita adalah negara hukum ya. Kita harus berdasar pada hukum. Hukum tertinggi di negara kita ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Di pasal 24C itu mengatur tentang Mahkamah Konstitusi serta kewenangannya. Nah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah menyelesaikan sengketa pemilu. Nah, itulah yang di down oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 diatur bahwa penyelesaian sengketa pemilu itu ada di Mahkamah Konstitusi. Apa artinya sengketa pemilu? Sengketa pemilu itu adalah perbedaan pendapat dalam hal khususnya hasil pemilu antara peserta pemilih tersebut. Jadi, mana yang keberatan dengan hasil pemilu? Itu salurannya adalah melakukan keberatan atau permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan tentunya kan dalam proses sengketa hasil ini ada para pihak ya yang memang berperkara di dalam Mahkamah Konstitusi. Kira-kira siapa saja yang berperkara di dalam sengketa hasil tersebut, Pak Indra? Ya, para pihak di dalam Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya 3. Pertama pemohon. Pemohon itu adalah peserta. Ya. Kalau di dalam pemilihan presiden tentunya calon presiden dan wakil presiden. Kalau di dalam pemilu tentunya partai politik. Ya. Kemudian dalam pemilihan itu calon kepala daerah yang merasa keberatan dengan hasil. Kemudian termohon. Termohon itu pasti dan satu-satunya yang bisa dijadikan termohon adalah KPU. Untuk pemilu itu berarti KPU RI beserta jajarannya. Sementara untuk pemilihan kepala daerah tentu KPU daerah, baik KPU kabupaten masing-masing maupun KPU provinsi. Dan yang ketiga adalah pihak terkait.
Pihak terkait ini artinya pihak yang merasa berkepentingan terhadap proses dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Biasanya pihak terkait ini adalah pemenang dari pemilihan atau pemilu tersebut. Ada pada akhir-akhir ini diatur oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Bawaslu itu diminta keterangannya, walaupun bukan para pihak, tetapi Bawaslu harus memberikan keterangan hasil pengawasan, hasil penanganan pelanggaran, dan hasil pencegahannya di dalam proses tahapan-tahapan pemilu baik pemilihan. Oke. Nah, ini apakah kedudukan Bawaslu itu sendiri itu memiliki legal standing tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi itu, Pak Indra? Ya, ada di PMK kan. Mahkamah Konstitusi ini untuk aturan pelaksanaannya, aturan pelaksana dari Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Dasar itu membuat peraturan sendiri yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi. Disitulah diatur jadwal, tahapan, kemudian para pihak. Dan di PMK tersebutlah ada disebutkan bahwa diperlukan keterangan Bawaslu dalam setiap kasus perkara perselisihan hasil. Oke. Nah, ini kan merupakan terobosan terbaru mungkin Pak Indra ya. Sejak tahun 2019 itu kita tahu bahwa sengketa hasil dipublikasi di sejumlah televisi dan ada Bawaslu di situ. Iya. Tapi yang paling menarik di situ, apakah Bawaslu ini punya pengaruh dalam pertimbangan majelis hakim untuk memeriksa dan juga nantinya membuat putusan? Kalau kita lihat dari para pihak yang ada di persidangan, satu-satunya yang harus netral, harus objektif dalam setiap kejadian perkara itu adalah Bawaslu. Selain Bawaslu, semua pihak berkepentingan. Pemohon berkepentingan untuk membatalkan hasil. Termohon dalam hal ini KPU berkepentingan untuk mempertahankan hasil yang sudah ditetapkan. Sementara pihak terkait berkepentingan untuk mempertahankan kemenangannya, yang tentu saja sejalan dengan kepentingan dari termohon atau KPU. Sementara Bawaslu, dia tidak terikat. Apakah pemohon berhasil membatalkan atau termohon berhasil mempertahankan hasil yang ditetapkan, Bawaslu tidak terikat pada itu. Bawaslu hanya memberikan keterangan apa adanya, hasil pengawasan dia selama proses tahapan. Berarti memang pemberi keterangan sendiri ini merupakan pihak yang secara independen ini yang diharapkan mahkamah untuk membuat terang suatu perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Terus Pak Indra, saya fokus ke Bawaslu ya. Tadi kan Bawaslu juga memberikan keterangan dalam sengketa hasil ini sendiri. Nah, kira-kira substansi apa sih yang diberikan oleh Bawaslu itu dalam proses pemeriksaan perkara itu sendiri? Jadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang waktu dan tempat bagi Bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan, itu di follow up oleh Bawaslu dengan mengeluarkan peraturan Bawaslu dan surat-surat edaran tentang bagaimana tata cara Bawaslu dalam memberikan keterangan. Nah, Bawaslu dalam memberikan keterangan itu menerangkan ada 3 hal. Yang pertama, dia menerangkan pencegahan-pencegahan yang dilakukannya selama tahapan. Yang kedua, dia menjelaskan tentang pengawasan-pengawasan yang dilakukannya setiap tahapan pemilihan. Tahapan itu kan ada beberapa macam, mulai dari penyusunan daftar pemilih, kemudian ada pencalonan, ada tahapan kampanye, sampai tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Itu semua kan harus ada Bawaslu. Jadi Bawaslu harus menerangkan tentang hasil pengawasannya. Yang terakhir adalah dia menceritakan tentang penanganan pelanggarannya. Tapi harus diingat, Bawaslu itu tidak perlu menerangkan semua apa yang dilakukannya. Dia hanya menerangkan tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran yang kira-kira relevan dengan kasus atau permohonan gugatan yang dilayangkan oleh pemohon. Kira-kira dalam memberikan keterangan itu ya, baik dalam hal persiapan, pelaksanaan, hingga sampai pada putusan Mahkamah Konstitusi, kira-kira ada kendala nggak Pak Indra selama Bawaslu itu memberikan keterangan atau menyusun keterangan tertulis itu sendiri? Jadi Bawaslu ini kan ada jajaran di setiap daerah, mulai dari Bawaslu Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengawasan seluruh Indonesia.
Kemudian ada Bawaslu Provinsi yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan di provinsinya. Kemudian ada Bawaslu Kabupaten yang bertanggung jawab atas pengawasan di kabupatennya. Kemudian ada pengawas-pengawas ad hoc di bawahnya. Mulai dari kecamatan, Panwascam, ada desa, kelurahan desa, PKD, sampai PTPS. Biasanya kita kan dalam menyusun keterangan juga harus didukung oleh alat bukti. Alat bukti. Jadi setiap dalil yang kita terangkan dalam keterangan kita harus didukung oleh alat bukti. Alat bukti ini biasanya kan form atau formulir-formulir tentang pengawasan, form A kita atau form tentang penanganan pelanggaran. Kalau penanganan pelanggaran biasanya ada dan tersusun dengan rapi, ada semua. Kendala biasanya adalah di form A, form pengawasan. Apalagi form pengawasan kampanye ataupun pengawasan masa tenang yang dilakukan di daerah-daerah pedesaan. Ini kan jauh apabila Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi yang harus menerangkan di Bawaslu Republik Indonesia harus meminta form A dari kecamatan ataupun desa. Biasanya itu sih, tapi sampai tahap kemarin itu pada akhirnya tidak ada kendala. Alhamdulillah. Tentu kan kita kemarin itu sudah melalui banyak permohonan tentunya Pak Indra ya, mulai dari pemilu kita kurang lebih ada 11 permohonan, terus pilkada juga ada kurang lebih 7 di kabupaten kota. Kira-kira ada catatan evaluatif nggak dari Pak Indra untuk pelaksanaan kemarin lah saat kita memberikan keterangan? Ya, itu yang pertama. Kita ke depan akan berusaha menertibkan tentang dokumentasi pengawasan agar nanti pada akhirnya di penyusunan keterangan tertulis tidak terkendala. Kemudian yang kedua, ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya mesti harus kita ikuti. Seperti misalnya tentang masa jabatan dari kepala daerah, di mana Bawaslu sebagai pengawas pada tahapan pencalonan itu mengikuti PKPU, peraturan KPU, di mana jabatan itu dimulai saat pelantikan. Padahal Mahkamah Konstitusi ternyata berpendapat dalam putusannya yang harus menjadi jurisprudensi ke depan, masa jabatan itu dihitung bukan dari pelantikan, tapi sejak ia melakukan atau menjalankan kewenangan hak dan kewajibannya sebagai bupati, baik itu sebagai PLT maupun sebagai PJ, pejabat. Tentunya kan banyak ya beragam putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Majelis MK itu sendiri, Pak Indra. Kira-kira apakah akan menjadi jurisprudensi atau terobosan hukum lainnya nggak dalam pemilu dan pemilihan yang akan datang, dalam hal mungkin pelaksanaan proses tahapan pemilu dan pemilihan itu sendiri? Jadi Mahkamah Konstitusi itu kan penjaga konstitusi, the guardian of constitution. Konstitusi itu kan undang-undang dasar. Konstitusi itu kan aturan yang di dalamnya tidak ada sanksi. Jadi harus dibuat lagi aturan-aturan di bawahnya yang memuat sanksi. Nah, sebagai penjaga konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya selevel dengan undang-undang. Jadi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi wajib jadi jurisprudensi, baik itu kemudian diatur oleh pembuat undang-undang di parlemen maupun secara langsung diikuti oleh badan-badan teknis, badan-badan negara teknis yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Begitu juga dengan masalah kepemiluan dan pilkada. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun sebelumnya berbeda dengan penerapan dari penyelenggara, pada akhirnya kita harus ikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Iya, iya. Karena memang beragam kemarin Pak Indra, mulai dari yang tadinya mungkin kita belum pernah melaksanakan pemilu di rumah sakit, pada saat PSU kita mulai lagi melakukan pencocokan penelitian kembali kepada pemilih di rumah sakit itu. Terus juga di hal-hal yang baru lagi terkait dengan putusan yang di Kabupaten Barito Utara terkait dengan diskualifikasi kedua calon. Itu memang terobosan yang memang sangat baru ya bagi Mahkamah Konstitusi.
Tapi ada hal yang menarik tentunya dalam proses pemilihan kemarin, Pak Indra. Karena kan dalam permohonan itu di pilkada khususnya ya, selalu dalam melakukan permohonan kita selalu berpatok kepada syarat formil yaitu di pasal 158 tentunya Iya. harus ada ambang batas. Tapi kemarin memang Mahkamah melakukan langkah-langkah progresif gitu dalam putusannya. Itu kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Indra terkait dengan kejadian atau peristiwa tersebut? Ya. Dari sejarah perjalanan lahirnya Mahkamah Konstitusi sejak reformasi, dalam hal penyelesaian sengketa pilkada dan pemilu ini, beberapa ada berubah-ubah sistem ataupun putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada zaman Pak Mahfud itu sangat progresif, semuanya diperiksa, ya kan? Kemudian setelah zaman Pak Mahfud berakhir, berganti dengan Pak Arif Hidayat, pada zaman Pak Arif Hidayat itu saklek pada memegang pasal 158. Sehingga pada saat itu sempat disebut bahwa MK itu kepanjangannya Mahkamah Kalkulator. Karena dia tidak memeriksa proses. Dia khusus hasil, dan apabila tidak mencukupi dari ambang batas, dia tidak periksa. Dihentikan di dismisal. Tapi pada sekarang ini saya lihat ini campuran. Ya kan? Pasal 158 tetap dipertimbangkan, tetapi apabila ada hal-hal khusus yang penyelenggara, sebenarnya kan Bawaslu ini harus selesai dalam proses. Ya kan? Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi menganggap ada belum selesai dalam proses, dia periksa prosesnya yang sebelumnya dirasa penanganan pelanggarannya belum selesai. Kalau kita lihat misalnya di rumah sakit, kita kan sebagai Bawaslu pengawas dan KPU juga tentu mengikuti aturan masing-masing per Bawaslu dan per KPU. Kalau tidak ada mengatur tentang pembuatan rumah sakit khusus di rumah sakit, ya tidak dibuat. Ternyata MK berputusan harus dibuat. Harus kita ikuti ke depan. Begitu juga di Barito Utara. Kalau orang-orang di luar Bawaslu melihat ada kelemahan Bawaslu di sini, seharusnya kan itu sudah selesai money politik di Bawaslu. Lah, kenapa bisa itu para calon didiskualifikasi karena money politik? Padahal ada Bawaslu. Tapi sebagai Bawaslu kita harus melihat positifnya. Ini bisa menjadi pegangan kita, penambah kekuatan kita dalam melaksanakan penanganan pelanggaran money politik ke depannya. Di samping Undang-Undang 7 dan Undang-Undang Pilkada dan Perbawaslu, kita punya jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya unsur-unsur di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ternyata tidak mencukupi selama ini dalam menjerat para pelaku money politik, kita bisa lihat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi untuk Barito Utara ke depan. Memang itu merupakan hal yang menarik ya. Memang saya sedikit mengintip pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Memang ada kendala norma di situ Pak Kordip ya. Kayak untuk ditindak ini karena proses suatu perbuatan yang memang melanggar administrasi itu kan harus terpenuhi 50% ya kalau tidak salah itu. Ya, kalau untuk TSM di TSM-nya. Hanya Mahkamah mencoba menerobos pasal itu untuk menyelamatkan lagi-lagi demokrasi yang memang berjalan di Kabupaten Barito Utara itu sendiri. Nah, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, terkhusus di Provinsi Riau itu sendiri, Pak Kordif, memang kemarin ada beberapa wilayah yang dilaksanakan PSU tentunya, dan juga ini kan akan menciptakan trust issue ya kepada penyelenggara pemilu itu sendiri. Kira-kira apakah akan berdampak memiliki efek bias Pak Kordif putusan MK ini terhadap kepercayaan publik kepada Bawaslu itu sendiri? Kalau kita lihat khusus Riau ya, kalau kita bandingkan kerja-kerja Bawaslu dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kalau kita lihat apa yang kita putuskan, apa yang kita kerjakan, rata-rata lebih banyak relevan atau sesuai dengan keputusan Bawaslu. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita bisa lihat dulu PSU di Selat Panjang, Meranti. Ya kan? Menurut KPU itu bukan PSU. Kita sudah rekom itu PSU. Kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi PSU. Berarti sejalan dengan rekomendasi Bawaslu itu sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat di SIA, ya kan? Di SIA itu kan rumah sakit. Memang tidak ada aturannya. Kita
tidak bisa menyuruh KPU berbuat sesuatu yang tidak ada aturan memang. Ya kan? Jadi intinya pada umumnya kalau kerja-kerja Bawaslu se-Provinsi Riau, kalau kita lihat bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu relevan. Jadi alhamdulillah itu menjadi nilai plus kalau masyarakat mau melihat ya, Iya, dibandingkan dengan putusan. Coba lihat gugatan di Mahkamah Konstitusi, lihat putusannya, lihat kerja Bawaslu-nya. Sesuai apa tidak? Ada tidak putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan putusan Bawaslu Provinsi Riau? provinsi. Kalau saya lihat tidak ada. Gitu. Iya. Nah, ini terakhir Pak Kordif, apa namanya, pertanyaan tambahan ya dari OD. Ini kan memang kemarin itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memang memerintahkan di salah satu kabupaten tentunya karena persoalan DPT. Nah, saat ini kan kita memang sudah masuk kepada masa non tahapan ya, dan itu akan terus berlanjut dalam hal proses daftar pemilih berkelanjutan. Apakah kemarin itu pencocokan penelitian itu sampai tahapan pemilu saja, atau memang harus kita kawal pada saat kita memasuki tahapan di mana kita sudah tidak ada pemilu lagi seperti saat ini? Harus kita kawal. Sebenarnya perintah untuk menyusun daftar pemilih secara berkelanjutan untuk KPU dan otomatis pengawasannya di Bawaslu sudah ada di Undang-Undang 7 2017 dan mesti kita harus jalankan. Sedangkan kita kawal berkelanjutan saja masih masih lolos, apalagi kita tidak kawal. Ada kendala memang. Ini kan dasar dari dasar dari daftar pemilih nantinya itu ada P4 kan. Itu dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Biasanya itu turun sekali 6 bulan. Kemudian nanti dicocokkan oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu, sudah selesai dicocokkan, ada yang ditambah, ada yang dikurang, tapi nanti keluarnya yang dicoret kembali masuk, kan begitu? Iya. Itu kadang-kadang kendala. Kalau saya pikir, menurut saya ini usul saya pribadi ya. Kalau untuk khusus data-data pemilu, data pemilih, berarti kan 17 tahun ke atas atau yang memenuhi syarat. Saya pikir biarkanlah KPU yang punya kewenangan full untuk itu. Ya kan, berdasarkan dari DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya. Saya pikir akan lebih rapi. Tapi mudah-mudahan nanti kita lihatlah gimana, itu kan usul pribadi. Iya. Dan tentunya memang dalam proses upgrade kependudukan ini ya pasti kita tentu harus mengawasi ya Pak Kordif ya. Betul. Dalam hal upgrade tentunya kan kalau Mendagri pasti melaporkan hasil jumlah penduduk itu kan per semester kalau tidak salah. Dan itu semoga akan terus berlanjut dan kita akan terus mengawal sebagai bentuk Bawaslu itu mengawal hak pilih di provinsi. Biasanya kan gini, kalau Kemendagri dan jajarannya di bawah itu kan biasanya tidak bisa mencoret secara formil hal-hal yang walaupun sudah pasti secara material. Misalnya orang mati itu tidak akan dicoret kalau tidak ada surat matinya. Ya. Kan begitu. Iya. Sementara kita KPU penyelenggara itu punya petugas coklit ataupun pengawas di lapangan melihat itu sudah benar mati. Iya. Nanti dicoret yang muncul lagi karena tidak ada surat matinya. Itu kadang-kadang perbedaan, kita tidak bisa salahkan Kemendagri dan jajarannya karena itu aturan yang dipegangnya. Tapi bagaimana nanti kalau kita buat terobosan ya untuk data pemilih itu biarkanlah KPU-nya yang ada petugas coklit di lapangan yang melihat secara material keadaan, diawasi oleh Bawaslu yang menangani itu. Gitu. Terakhir Pak Kordif, sekaligus closing statement, kira-kira apakah ada pesan terakhir kepada seluruh jajaran Bawaslu mulai dari tingkat kabupaten sampai kemarin menjadi pengawal demokrasi di tingkat TPS? Iya, kepada jajaran Bawaslu, kita ini adalah penjaga demokrasi, bukan hanya sekedar pengawal tahapan. Kalau kita hanya pengawal tahapan, berarti kita di luar tahapan tidak bekerja. Tetapi kita ini penjaga demokrasi yang tidak terikat pada tahapan.
Menjaga demokrasi itu harus sepanjang waktu. Jadi kita tetap harus bekerja untuk mengawal dan menjaga demokrasi. Pada masyarakat khususnya Provinsi Riau, negara kita ini didirikan adalah negara demokrasi. Dari awal kita presidensil yang dihasilkan lewat pemilu dan pemilihan. Pada akhir ini demokrasi kita sebenarnya sudah semakin baik dan semakin dewasa, meskipun ada kekurangan dan kebolongan di beberapa tempat atau di beberapa tahapan. Tetapi kita harus menghormati perjalanan proses ini. Kita harus sabar untuk penyempurnaan demokrasi, dan kita harus menjaga apa yang sudah kita jalani ini sejak masa reformasi bersama-sama dan kita sempurnakan bersama-sama. Demikian. Oke, baik, luar biasa tentunya. Terima kasih banyak Pak Kordif Sama-sama. atas pencerahannya, atas Ya. diskusi kita pada hari ini. Saya kalau berdiskusi hari ini teringat sekali dengan kata-kata atau postulat kuno yang mengatakan salus populis suprema lex exto. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Dan tentunya memang masyarakat ketika dia mencoblos suaranya kepada atau paku kepada surat suara, tentu dia akan menggantungkan masa depan bagi dia dan juga keturunannya untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Dan tentunya kami sebagai Bawaslu hadir untuk mengawal demokrasi agar masyarakat tetap menggunakan suaranya kepada pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Sampai jumpa lagi tentunya kepada sahabat Bawaslu di podcast selanjutnya. Terima kasih juga kepada Pak Indra Sama-sama, sudah Pak membersamai Ode. kita. Sama-sama. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terakhir jangan lupa share ya hasil diskusi di podcast kita pada hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.